Oke, selamat siang Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan dan saya sayang. Di sini saya akan membacakan tugas kelompok 12 yang berjudul Dampak Bahasa Terhadap Perkembangan Berita. Di sini saya akan membacakan bab 1, yaitu pendahuluan. Bab 1 di dalam bab 1 ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah. Yang pertama, latar belakang. Bahasa adalah suatu bentuk dan bukan suatu keadaan. Atau language may be form and not matter. Atau sesuatu sistem lambang bunyi yang arbitrer. Atau juga suatu sistem dari sekian banyak sistem-sistem, suatu sistem dari suatu tatanan, atau suatu tatanan dalam sistem-sistem. Berita adalah informasi, warta, pengetahuan terbaru tentang suatu kejadian atau peristiwa. Berita dapat diperoleh dari media cetak dan media lisan. Media cetak seperti koran, majalah, tabloid, atau media lainnya yang dicetak di atas kertas, sehingga harus dibaca untuk memahami isinya. Media lisan adalah media yang didengar dari sumber yang terpercaya seperti televisi dan radio. Kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Apa pengertian bahasa dan berita? 2. Bagaimana dampak bahasa Indonesia dan bahasa asing terhadap perkembangan berita? 3. Mengapa bisa terjadi dampak bahasa terhadap berita? Yang ketiga, tujuan masalah. Tujuannya adalah agar pembaca bisa memahami dampak bahasa terhadap perkembangan berita. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian bahasa dan berita. A. Bahasa. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas di dalam hati. Akan tetapi lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat berkomunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep maupun perasaan. Dalam studi sosiologistik, bahasa bisa dijadikan sebagai sebuah lambang yang bersifat arbitrer, berupa bunyi, produktif, beragam, dinamis, dan yang paling penting adalah manusiawi. B. Berita. Berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Ini dapat diberikan melalui banyak media yang berbeda, dari mulut ke mulut, percetakan sistem pos, penyiaran, komunikasi elektronik, atau melalui kesaksian para pengamat dan saksi peristiwa. Topik umum untuk laporan berita meliputi peran pemerintah, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, bisnis, mode, dan hiburan, serta acara atletik, acara unik atau tidak biasa. Yang kedua, dampak bahasa Indonesia dan bahasa asing terhadap berita. 1. Dampak bahasa Indonesia terhadap perkembangan berita terbagi menjadi 2 bagian, yaitu positif dan negatif. Dampak positif terhadap berita adalah pengguna bahasa yang bersikap positif senantiasa menunjukkan indikasi kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran dalam tulisannya. Hal tersebut terlihat jelas khususnya dalam pemakaian bahasa Indonesia yang berkaidah atau normatif. Sedangkan dampak negatif para pembawa berita ataupun surat kabar tidak menggunakan bahasa yang baik ataupun tidak baku. Yang kedua, dampak bahasa asing terhadap perkembangan berita terbagi menjadi 2, yaitu positif dan negatif juga. Dampak positif bahasa asing terhadap perkembangan berita adalah untuk memotivasi dan merangsang minat kita dalam mempelajari bahasa Inggris. Tentunya para pembelajar bahasa asing harus tahu manfaat apa yang akan mereka peroleh jika mereka mahir berbahasa Inggris. Sedangkan dampak negatifnya adalah jika kita menggunakan bahasa asing dalam berita namun tidak sesuai dengan apa yang telah dirancang,
dalam sebuah berita, maka kita akan mendapat hukuman dari pihak stasiun berita. Yang ketiga itu dampak bahasa terhadap berita. Dampaknya adalah di saat kita membawakan berita stasiun TV, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan baku agar para penonton atau penikmat berita bisa mengerti dan memahami apa yang kita sampaikan di dalam berita tersebut. Mengapa? Jika kita membawakan berita dengan bahasa yang tidak baku dan benar, maka para penikmat berita atau para penonton berita akan merasa kebingungan karena bahasa yang kita gunakan tidak baik atau tidak baku. Contoh-contoh dampak bahasa terhadap berita. Yang pertama yaitu ejaan atau cara berbicara kita harus benar dan jelas. 2. Kata-kata kita harus baik dan benar dan baku. Bab 3 yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah, jadi dampak bahasa terhadap berita memiliki pengaruh yang sangat baik, dikarenakan di saat kita membawakan sebuah berita, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan baku agar semua penonton maupun penggemar berita bisa mengerti dan memahami berita dan juga bisa menyampaikan berita kepada para penggemar berita yang lain. Daftar pustakanya itu nanti linknya itu https://dosensosiologi.com contoh kesimpulan. Oke, itu makalah saya dari kelompok 12. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan beberapa pertanyaan dan nanti saya akan menjawabnya. Bila saya tidak mampu, saya mohon bantuan dari teman-teman kelompok lain untuk membantu saya untuk menjawabnya. Sekian presentasi saya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.